Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul azim. Bismillahi masyaallah, la haula wa la quwata illa billah. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi, atini bima'rifataka wa mahabbataka, amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, para sahabat, teman-teman di PT Catur Elang Perkasa yang saya cintai dan saya hormati. Alhamdulillah, kita telah melewati Syawal beberapa, di mana Syawal itu memiliki arti bulan peningkatan. Maka mudah-mudahan bulan yang kemarin saat Syawal sampai dengan bulan hari ini kita menemukan peningkatan demi peningkatan. Jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, saya sampaikan salam khususnya Pak Siswo selaku rohis yang selama ini telah menjaga majelis ini dengan istiqomah. Demikian juga dengan sahabat-sahabat yang lain. Ya, mudah-mudahan di sini hadir Pak Ibad, Pak Ibad, Pak Bima, Pak Warto, dilihat di sini Pak Aris, tapi Pak Aris jauh kayaknya ini, ya. Dan kemudian kepada sahabat-sahabat saya, Mbak Mulan, Mbak Anita, dan lain-lain yang tidak saya sebut terlalu rinci. Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat Catur Elang yang perkasa, pada kesempatan beberapa waktu lalu saya mendapatkan pertanyaan yang lewat WA. Yang pertanyaan ini sebenarnya menurut individu yang bertanya, ini sebenarnya sudah lama ingin ditanyakan. Nah, pada kesempatan kali ini pertanyaan itu ada baiknya saya jawab, tetapi dengan pendekatan yang berbeda. Pertanyaannya itu adalah berkaitan dengan kondisi, situasi prihatin berhubungan dengan pandemi Corona COVID-19. Kira-kira pertanyaannya begini, saya ringkas saja dari tulisan yang ada dalam WA tersebut. Intinya saya ditanyakan tentang sikap saya yang selama ini sepertinya itu sedikit menghindar dari diskusi dan perbincangan berkaitan dengan Corona atau COVID-19 ini. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, keluarga besar PT Catur Elang Perkasa, mudah-mudahan
terlindungi dari COVID ini. Kalaupun ada, maka mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada kita semua sebagai keluarga besar PT Catur Ulang Perkasa. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, sahabat-sahabat sekalian PT Catur Ulang Perkasa. Bukan maksud saya secara pribadi untuk menghindar dari diskusi-diskusi tentang fenomena COVID-19. Lebih jelasnya adalah membicarakan, mendiskusikan tentang apakah COVID-19 ini berbahaya ataukah tidak. Yang nanti dari pertanyaan ini muncul sekian hal gitu. Baik alasan yang dianggap membahayakan karena ini merupakan pandemi dan sebagainya, sementara yang menganggap tidak terlalu bahaya karena ini hanya sekedar isu politik, ini sekedar virus biasa, ini entah apa. Begitu. Yang pertama yang perlu diketahui, bagi orang awam, kebanyakan kita, mari kita lihat diskusi-diskusi yang terjadi adalah diskusi yang mengarah kepada pembuktian kepada masing-masing pihak terhadap argumentasinya. Apakah argumentasi mereka membuktikan bahwa virus corona COVID-19 berbahaya atau tidak? Maka berbagai banyak pihak mengutarakan alasan-alasan, argumen-argumen, mencari rujukan-rujukan dari sekian pembicara, narasumber, dan ahli-ahli. Maka inti diskusi itu adalah berkaitan dengan benar atau salah. Itu yang perlu kita catat. Benar atau salah pendapat yang mengatakan virus corona berbahaya, benar atau salah yang mengatakan virus corona tidak terlalu membahayakan. Saya mengambil titik ekstrim dari dua kutub yang ada. Bapak Ibu sekalian, barangkali orang awam melihat sisi itu. Tapi kalau kita mau lebih detail, mau melihat lebih jeli, persoalannya tidak sesederhana itu. Dan ini saya tidak mengkaitkan dengan persoalan virus. Tapi mari kita lihat apa dan bagaimana sebenarnya cara kita berpikir dan bersikap. Jadi bila yang pertama berkaitan dengan benar dan salah, maka mari kita lihat secara jeli bahwa semakin tiap individu memberikan argumentasi, pembelaan maupun pembenaran, penegasan, sebenarnya apa yang terjadi di dalam dirinya. Bahwa masing-masing individu yang berbeda pendapat, kenyataannya adalah tidak menginginkan untuk disebut salah atau dipandang sebagai pihak yang salah. Jadi ini bukan persoalan benar dan salah berkaitan dengan akurasi data, ketepatan di dalam melihat pokok masalah, tapi ini adalah persoalan ego.
hampir setiap di antara kita memiliki kecenderungan tidak mau dianggap sebagai pihak yang salah. Semua menginginkan sebagai pihak yang benar. Nah, ini sudut pandang yang mau kita gali. Jadi teman-teman, kalau berdiskusi, apapun diskusinya, kebetulan yang ditanyakan kaitannya dengan corona. Anda lihat diskusi apapun, pada satu titik tertentu, ada yang namanya ego. Bahwa kita tidak mau diletakkan pada posisi sebagai yang salah, kita menginginkan sebagai yang benar. Maka diskusi yang sudah menyentuh level ini, sisi ego, diskusi ini menjadi bukan persoalan benar dan salah. Sehingga kita lihat seluruh argumen itu diperjuangkan untuk memberikan pembelaan diri, dan sekaligus afirmasi pembenaran-pembenaran. Begitu. Nah, ini ya, jadi kalau kita lihat setiap orang diskusi, lihat saja, kira-kira butuh waktu 5-10 menit, begitu mulai ada yang tensinya naik, yang agak mulai nah maka lihat, begitu. Pasti ini sudah bukan lagi benar dan salah, tapi mulai ego yang menuntut tidak mau disalahkan gitu, dan menginginkan benar. Ini kalau kita mau jeli melihat, itulah sebabnya saya secara pribadi selalu menghindar. Karena di tengah kesemrawutan persoalan yang ada, itu biasanya orang melibatkan ego. Ingin diakui, merasa punya pengetahuan paling benar, ingin punya diskusi, ingin punya kemampuan menjelaskan secara benar, dan tidak mau dianggap sebagai pihak yang salah. Jadi yang pertama, mendiskusikan benar salah, dan yang kedua, pada titik tertentu sudah mulai bukan benar dan salah, tetapi ingin diakui sebagai pihak yang benar itu, dan menolak kecenderungan untuk diakui sebagai pihak yang salah. Pertanyaannya, apakah itu salah? Nah, apakah sikap menginginkan benar, tidak mau tentang salah, apakah itu salah? Tidak salah sepenuhnya dan tidak benar sepenuhnya. Nah, karena penjelasan ini harus berada dalam pendekatan filsafat. Nah, saya lebih senang membahas dalam sisi ini. Bayangkan bila manusia tidak memiliki keinginan, kebutuhan untuk benar. Apa yang terjadi? Justru bukankah kita lihat banyak diskusi, banyak pembicaraan, banyak tema-tema diangkat, itu karena kecenderungan manusia itu untuk menginginkan mencari benar. Ingat loh ya, mencari benar, bukan ingin dianggap benar. Jadi fase awal adalah semangat mencari benar. Begitu. Setiap orang rindu untuk mencari benar. Nah, salah satu wujudnya itu tadi. Namun terjadi tragedi di dalam pencarian kebenaran itu. Karena di dalam mencari benar kadang-kadang melibatkan ego yang kemudian begitu ingin dianggap sebagai pihak yang benar. Nah, ini tragedinya. Jadi bukan lagi persoalan benar dan salah, tetapi persoalan ego yang ingin dianggap sebagai pihak yang benar. Nah, jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan ini menjawab semua persoalan kita. Lihat pertengkaran suami istri, diskusi-diskusi Anda di kantor. Gitu. Kalau sudah lebih melewati batas 5-10 menit, maka ego itu terlibat. Begitu. Ya, ini.
Sebenarnya niatnya ingin mencari benar, tapi kemudian ingin dianggap benar. Nah, ini yang seringkali membuat saya menghindari beberapa perdebatan, beberapa diskusi, karena tidak ingin terjebak di sana. Sebab kalau ego sudah terlibat, maka menjadi argumentasi, alasan-alasan menjadi tidak logik. Begitu, karena manusia punya perasaan, tidak bisa sepenuhnya disalahkan. Itu hal yang kedua, yang tidak nampak di permukaan, yang hanya bisa dilihat, diketahui oleh orang yang mau teliti dan cermat melihat persoalan sesungguhnya. Ya, ini sekarang saya mau angkat lagi yang lebih dalam lagi, gitu, yang bersifat metafisik. Bila yang pertama adalah benar dan salah, yang kedua ingin dianggap sebagai pihak yang benar. Sebagaimana yang pertama, apakah salah? Itu. Maka sama juga ini kita berlakukan pada kondisi ini. Apakah ingin benar itu salah? Itu. Memangnya ada apa dengan salah? Ini pertanyaan filosofis. Itu. Jawabannya harus bersifat metafisik. Ada apa dengan salah? Lihat Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, sahabat-sahabat PT Catur Elang Perkasa. Hampir kebanyakan kita tidak ingin dianggap sebagai pihak yang salah. Kenapa? Karena salah itu dalam bayangan kita, dalam pengalaman kita, itu tidak enak. Gitu. Pertanyaannya, apakah pernah salah? Tidak semua orang begitu punya pengalaman salah. Orang takut miskin, ingin kaya. Kenapa dia takut miskin? Karena punya bayangan bahwa miskin itu tidak enak, ini tidak enak, begitu. Tapi kalau kita tanya, memang pernah miskin? Ternyata banyak orang tersenyum. Ya, tidak juga begitu. Nah, itu selalu dari mana itu semua? Ketakutan, bayangan itu. Saya pernah tanya, begitu. Pengen kaya? Yo iya pengen kaya. Gitu. Terus, kenapa kok kaya? Yo iya soalnya kaya itu begini. Gitu. Betapa keindahan dan kemudahan kaya itu didapat kalau jadi orang kaya. Saya tanya, pernah kaya? Belum. Pernahkah Anda merenung dari mana ide, gambaran tentang itu semua? Nah, ini. Ya, pernahkah Anda melihat? Maka Anda paham kenapa orang itu tidak mau disalahkan. Gitu. Karena dia punya bayangan-bayangan tidak mengenakkan kalau disalahkan. Tolong ini dipahami. Dan dia punya bayangan-bayangan bahwa benar itu membahagiakan. Pertanyaannya saya, dari mana ide bayangan bahwa kalau benar, kaya, gitu, itu enak, membahagiakan, sementara susah, miskin, penuh penderitaan, salah, diejek, dari mana? Padahal bisa jadi tiap orang belum pernah ngalami itu. Dari mana Anda? Nah, itu yang bisa menjawab adalah Plato. Di dalam teori Plato menghadirkan apa yang disebut dengan dunia idea. Begitu. Ya, bahwa manusia itu punya ingatan, gitu, ingatan primordial, ingatan tentang sesuatu yang istimewa, yang baik, yang enak, gitu. Nah, itu metafisiknya, ya, begitu, ya, metafisiknya. Nah, sekarang saya mau pakai bahasa agama, mudah-mudahan Anda akan paham. Dari mana gambaran-gambaran itu? Ya, mohon maaf, saya sebut nama Pak Siswo. Pak Siswo itu kalau mau bikin rumah, bikin apa, dia kan punya gambaran ideal.
Oh, rumah harus begini, ini enaknya begini, oh ini dibangun begini gitu. Ya saking banyaknya merenung, tidak jadi-jadi akhirnya. Sampai dengan deadline itu. Ya dampaknya akhirnya seperti Pak Gogor. Yang kemudian tak tahu nasibnya jadi nomaden sementara, ya begitu. Ya, nah ini penting. Dari mana ide itu muncul? Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah, ingat tidak bahwa dulu ibu, bapak, nenek moyang kita Adam alaihissalam kan pernah tinggal di surga. Jadi ada ide-ide surgawi yang sampai kepada kita. Itulah maksud Allah kenapa manusia itu diturunkan, walaupun tujuannya itu di ke bumi nantinya, tetapi harus lewat surga. Kenapa? Dia dibekali ide-ide ideal. Supaya nanti di surga, di dunia ini, dia mampu gitu, ya, dalam upaya mengingat kembali ide-ide kebaikan, ide-ide keindahan, ide-ide kebahagiaan. Surga Nabi Adam ketika di surga itu beliau makan tidak perlu berusaha, minum gratis, berpakaian gratis, rumah gratis, tidak kena terik sinar matahari, semua dilayani. Bukankah itu yang ada dalam bayangan kita kan? Namanya hidup enak itu ya, semuanya datang sendiri. Itu masalah pergi semua, hidupnya kan gitu kan. Itu kan wilayah surgawi. Nah itu. Nah ini yang seringkali di dalam agama Buddha maupun agama Hindu dijelaskan. Ada ingatan primordial yang dialirkan, yang diturunkan kepada kita. Cuman sains modern hanya memahami namanya memori itu cuman di otak. Sekarang sudah mulai disadari dan dipelajari bahwa memori itu ada di tiap sel. Bahkan memori itu pada tiap partikel-partikel pembentuk tubuh kita. Maka kita ini sebenarnya banyak memori-memori dari leluhur-leluhur kita. Barangkali itu yang disebut dengan karma. Kapan-kapan kita akan bahas. Jadi itu ingatan primordial, ingatan paling lama. Yang diturunkan oleh Nabi Adam alaihissalam karena pernah di sana. Dan ingatan itu terus. Agar diperkuat oleh Allah, maka dibuat gambaran surga itu di masa depan. Bayangkan, diperkuat lagi, bayangkan. Sudah merupakan ingatan masa lampau, tapi juga dibuatkan cermin. Gitu, gambaran visioner di masa depan. Tuh. Maka bagi yang barangkali banyak lupa, tidak ingat asal ideal, maka bisa jadi melihat ke depan. Ada surga yang menanti. Atau bisa jadi yang tidak tertarik dengan kekuatan surga, tapi ingat terhadap kenikmatan-kenikmatan di depan di masa lalu. Ini memori di kita. Nah itu, Bapak Ibu sekalian. Ya, sudah ya, jadi terjawab ya. Jadi benar dan salah. Yang tampak orang itu bertengkar otot-ototan gitu. Kalau ditanya semuanya dalilnya ya WA, dalilnya Facebook, medsos kok. Gitu. Siapa yang mau menguji tingkat akurasi, tingkat kelayaan di dalam menyampaikan informasi? Gitu. Nah, kita lebih dalam lagi bahwa ternyata ada ego. Setiap orang cenderung tidak ingin disebut sebagai pihak yang salah, ingin benar. Dari mana keinginan itu benar? Oh, ternyata secara metafisik itu ingatan-ingatan masa lalu. Kalaupun mau memandang ke depan, maka ingatan surgawi. Tidak mau masuk neraka, tidak enak salah, tidak enak dosa, tidak enak gagal, tidak enak tidak lulus, semuanya. Gitu. Kalau saya tanya gitu kepada anak-anak saya, gitu, anak saya tak tanya, nak, kenapa kamu belajar tekun? Paling tidak jawabannya ya supaya lulus. Loh, memangnya kalau tidak lulus bagaimana? Ya tidak enak. Duh, memang pernah tidak lulus? Tidak pernah, bayangkan. Dari mana ketakutan itu muncul? Karena ada sumber inspirasi dari masa lalu maupun masa depan. Surga. Nah, itu metafisiknya. Ya. Nah,
sekarang spiritualnya, simpangannya. Kalau pakai menggunakan bahasa ketauhidan gitu. Ingin benar, ya, kukuh dengan benar itu. Kira-kira niru siapa? Pernah gak terpikir? Keinginan untuk serba benar, keinginan untuk diakui benar, diakui untuk gagal, siapa itu? Bapak Ibu yang sudah lama ngaji mesti senyum-senyum. Sebenarnya kecenderungan-kecenderungan itu, karakter-karakter itu adalah karakter-karakternya beliau yang di atas. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Allah memiliki sifat al-haq, benar? Nah, kita sebagai hamba Allah yang diciptakan, didesain menurut gambarnya beliau, maka kita ini mewadahi, punya 99 sifat Asmaul Husna di dalam diri kita ini. Jadi kita ini punya semuanya, tetapi memiliki kalibrasi, memiliki tingkat yang berbeda. Maka lihat, setiap orang ingin dianggap benar, cuma derajatnya berbeda. Wadah orang yang semakin ngotot, itu berarti al-haq. Dia Allah ingin tampil, niru Allah, wah cocok ini sudah. Begitu. Seperti kita lihat, seperti kalau hari ini di lingkungan Anda, barangkali Anda pernah kenal namanya Pak Ibad. Nah, itu Pak Ibad kan itu kan, nah itu al-haq. Dia representasi dari penampakan ilahiyah Allah. Begitu. Nah, gitu. Makanya hati-hati kalau Pak Ibad sedang mulai melotot, sudah mulai membentak. Nah, hati-hati ini wahyu ini. Guruan Pak Ibad, guruan. Mudah-mudahan tidak menjadi ini karena kedekatan saya dengan beliau. Gitu. Tapi kan ada orang itu yang mungkin derajat level untuk al-haqnya agak rendah. Contoh yang paling gampang kita sebut saja sahabat kita Pak Haris. Ya, Pak Haris yang sekarang tidak tahu apa sudah kembali lagi ke Kalimantan, ya begitu. Pak Haris ini perasaan saya ini orang Madura. Orang Madura itu keras. Tapi ketemu saya kok Pak Haris ini kok jadi orang lembut gitu ya. Ya, mungkin karena Sumenepnya ya. Kalau orang Madura Sumenep itu mungkin yang seperti Jogja atau Solonya orang Jawa. Begitu. Ya, gitu. Ya, selamat, sehat, dan terima kasih Pak Aris atas kiriman kopi aroma, sehingga seluruh orang kebagian aroma Bandung. Ya, terima kasih Pak Aris. Salam dari saya, terima kasih untuk anak istri. Gitu. Nah, kembali lagi. Jadi itu 3 hal itu. Ya. Yang pertama nampak luar adalah berkaitan benar salah. Yang kedua adalah berkaitan dengan kecenderungan ego. Dan yang ketiga sebenarnya adalah penampakan dari ingatan kalau menggunakan bahasa metafisik, atau kalau bahasa tauhid, akidah, ini tidak lain adalah perwujudan sifat-sifat Tuhan. Gitu. Ya. Nah, demikian barangkali yang bisa saya sampaikan, ya begitu, ya, sehingga ini menjadi jawaban, ya, kenapa saya tidak terlalu ingin terlibat di dalam diskusi-diskusi yang level awal. Ini kan level penampakan saja. Sebetulnya di dalamnya ada sesuatu yang tersembunyi, yaitu ego-ego kita. Itu lebih jauh lagi ternyata ada ego-ego ilahiyah dan ingatan-ingatan masa lalu kita tentang kesempurnaan. Itu inti kajian kita pada kesempatan kali ini, walaupun dengan metode melalui cara menjawab pertanyaan gitu ya. Saya lihat di WA saya masih ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang menarik dan menantang. Itu kita akan lanjutkan pada perjumpaan yang akan datang. Ya, maka mudah-mudahan keluarga besar Catur Elang
tetap di dalam lindungan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama Pak Zain, Pak Ogi, Pak Gogor, gitu ya. Ini mudah-mudahan menjadi sabar dititipi teman-teman yang demikian. Gitu. Mari kita sempurnakan dengan tutup doa. Rabbana fil lana wali walidina walil jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian untuk sahabat saya semua, saya juga minta doa karena saya berada di dalam limpahan karunia Allah, ya, sedikit gangguan kesehatan begitu. Makanya video ini tetap kita tayangkan supaya teman-teman yang punya pertanyaan tidak nunggu-nunggu terlalu lama jawabannya. Demikian Pak Siswo, terima kasih atas kesempatannya, dan sahabat-sahabat yang lain juga terima kasih. Demikian, mudah-mudahan jadi manfaat. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.